Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Puji Astuti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kalikalong, Bapak Mustiko Aziz Atmojo, yang kami hormati ibu-ibu kami dari SD Negeri Purworejo yang sangat luar biasa, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru dari SD Negeri Kalikalong, Bapak hadirin yang berbahagia. Saya sudah menjadikan saudara puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mustiko Aziz Atmojo selaku kepala sekolah saya, kepala SD Negeri Kalikalong, yang selalu mendukung kegiatan saya, selalu memberikan support, memberikan semua, memberikan semangat yang sangat luar biasa untuk saya. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini selalu membantu dan memberikan support kepada saya sehingga saya berada di titik sekarang ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini saya akan lakukan untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas PBB Angkatan 9 untuk tugas modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita lakukan barusan acara bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Untuk acara selanjutnya, kami mohon sambutan dari Bapak Mustiko Aziz Atmojo SPDSD selaku Kepala SD Negeri Kalikalong. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih berikan oleh percaya tadi dan Muhammadan. Tapi seperti wajib Alhamdulillah terbuka dari lisan yang berhubung yang lebih bersama-sama yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari Kalikalong, Ibu Guru dari Indonesia luar biasa sudah bersorak di sekolah kami yang masih berantakan ini. Kemudian yang pertama Bu Betty Puji Astuti yang merupakan CGP Angkatan 9 Guru Penggerak Kabupaten Purworejo. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita diberikan kesempatan berupa kesempatan kesehatan untuk bersemuka bersama di sini di ruang kelas 1 SD Kalikalong dalam keadaan sehat dan dalam beberapa fokus. Selanjutnya kita lupa kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dikenangikan bersama Nabi yang berkah. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini Bu Betty melaksanakan salah satu rangkaian dari program Guru Penggerak yang mana sudah menyelesaikan modul 1.4 budaya positif, telah selesai melaksanakan
proses, kemudian salah satu rangkaiannya adalah mendiseminasikan apa yang sudah didapat. Kemudian harapannya Bu Betty telah bergerak, ini proses bergerak, dan nanti Bapak Ibu juga ikut bergerak karena proposalnya adalah menggerakkan orang lain. Jadi semua rangkaian dari program guru penggerak ini memang sangat luar biasa. Dari alurnya sendiri sudah alur merdeka, yaitu dari mulai diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi dan demonstrasi pengetahuan, elaborasi pemahaman, ada koneksi antar materi dan aksi nyatanya. Jadi merdeka itu memang sudah menjadi rangkaian setiap submodul dari 3 modul yang ada di program guru penggerak. Harapannya saya seperti yang dituakan di SMP Kalong dan juga Bapak Ibu-Ibu dari SMP Kerjo dapat mengambil manfaat dari diseminasi budaya positif hari ini, bahwa budaya positif itu penerapan sangat luas, dari penerapan disiplin positif, kemudian nanti digali motivasi intrinsik dari anak untuk menumbuhkan motivasi untuk perubahan dari dalam diri, kemudian sampai ke segitiga restitusi untuk menghadapi anak-anak atau mungkin peserta didik yang agak luar biasa, karena sekarang tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh, hanya memang kita harus mengupayakan memfasilitasi semua kebutuhan anak, sehingga melalui diferensiasi, melalui penerapan budaya ini harapannya nanti anak-anak bisa terfasilitasi, karena dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak, harapannya nanti kita semua bisa sedikit demi sedikit menerapkan apa yang kita sudah dapat di pendidikan program guru penggerak ini untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, diterapkan di kelas, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil yang kira-kira kita bisa ubah, dan juga yang ketiga adalah mulai dari saat ini. Harapannya seperti itu. Semoga nanti kegiatan diseminasi budaya positif bisa berjalan dengan lancar, tidak terlalu apapun. Sekali lagi saya sebagai kepala sekolah di SMP lalu matur nuwun sangat kehadiran dan menyempatkan diri ibu sekalian untuk tahu di sekolah kami. Banyak peserta saya yang kurang berkenan, penyambutan dari kami juga yang sederhana. Saya mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mustika Aji dan Muncul atas sambutannya. Mohon izin Bapak Ibu semua, kita mulai materi diseminasi hari ini. Semoga diseminasi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, adapun tujuan kegiatannya adalah mengimplementasikan konsep budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelum ke materi, ini ada sedikit pertanyaan pematik. Sekarang, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa enggak Bapak Ibu? Setuju badan. Oke, tidak setuju berarti ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Sangat setuju. Ya, tak simpen dulu, saya simpen dulu ya. Nanti jawabannya kita sambil belajar. Nanti bisa merefleksikan di akhir. Saya simpan kata tidak setuju. Saya nanti
Pertanyaan berikutnya, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, setuju? Oke, tak simpan dulu ya Pak G. Oke, Pak. Saya simpan ini persetujuannya. Oke, lanjut. Nah, budaya positif itu terdiri dari 6, yaitu yang akan kita pelajari hari ini. Ada 6 hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Tadi ada hukuman dan penghargaan ya, di pertanyaan formatif. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, sekarang dari yang pertama dulu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk pertanyaan formatif nanti kita telah bersama-sama. Nah, sekarang tadi di dekatnya Bapak Ibu kan ada kertas ya. Nah, kertas ada secari kertas Bapak Ibu kan berdampingan. Satunya memegang kertas, yang satunya berusaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya supaya kertas itu bisa dibuka atau diberikan? Nah, untuk yang mau megang kertas, yang mau megang kertas pegang kertas itu erat-erat atau digenggam atau bagaimana caranya? Nah, genggam kertas itu erat-erat. Bagaimana caranya supaya orang yang ingin membuka genggamannya itu tidak bisa terserah Bapak Ibu mau dibuka atau tidak genggaman kertasnya itu, dan Bapak yang atau Ibu yang tidak menggenggam kertas silakan berusaha sekuat tenaga supaya tangan yang menggenggam itu terbuka. Mau harus terserah monggo, silakan. Ya, boleh membujuk, boleh mengancam, boleh dengan merayu, boleh dengan menyuap, atau apa saja. Oke, siap? Silahkan mulai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apian, langsung dikasihkan gitu ya. Pelit, tidak ada yang apian, ada yang pelit, ada yang tetap digenggam, ada yang langsung dikasihkan. Nah, itu adalah kontrol Bapak Ibu. Jadi yang mempunyai kekuasaan di sini sinten? Yang merayu, yang menyuap, atau yang menggenggam? Yang genggam, atau yang merayu? Nah, itu sesuai dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama itu ibaratkan tadi yang menggenggam itu, yang genggaman itu kan adalah sebagai guru. Nah, ilusi guru yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi tadi yang terjadi katanya ada yang pelit, ada si palehan, api-api banget jadi jolke di. Ya, yang punya kendali adalah yang nanti kalau dipaksa yang apa, kalau dia tetap kuat
Tapi di balik itu kadang ada pengaruh juga. Dirayu tadi, akhirnya karena dirayu api-api betul. Nah, perubahan paradigma teori kontrol industri kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mencoba agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku baik itu baik atau buruk memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Tadi dibilang bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contoh, kita mengontrol itu berusaha sekuat tenaga. Padahal mungkin sebenarnya yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi Anda bisa mengontrol diri saya sendiri, Anda sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi gagal, akhirnya jangan dipaksa, akhirnya daripada paksa, sodorkan saja. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates, menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sekarang tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa ataupun agama dan latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itulah yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila, yang mana dimensinya ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sekarang SIP pernah mendengar lagu ini begitu? Tangan tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah perahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, untuk selanjutnya jangan sama. Ayo kawan semua bekerja sama.
Siap nggih? 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo kawan semua bekerja sama, menanamkan budaya kepada siswa. Budaya positif di sekolah kita. Semua bisa, pasti bisa, pasti bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum sana Pak Suryati, yang selanjutnya adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, tadi ada sedikit pertanyaan pemantik tentang ini ya, nanti kita ulas bersama-sama. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jika, sekarang Bapak Ibu membayangkan, bayangkan ya, jika tidak ada dashboard PNM, tidak ada peraturan yang mengharuskan belajar pelatihan mandiri, atau tidak ada monitoring, tidak diopak-opak, tidak disuruh, dan tidak ada teguran apapun bagi guru yang belum mengerjakan aksi nyata, dan tidak ada atasan yang memuji atau menyalahkan atau apalah segalanya itu. Apakah Bapak Ibu tetap akan belajar pelatihan mandiri di PNM untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan pemerintah? Tidak. Ada yang iya, ada yang tidak. Kenapa tidak, Pak? Oh, iya. Kenapa tidak, Pak? Kenapa tidak, Bu? Terima kasih. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Ada yang iya, ada yang tidak. Berarti yang iya itu luar biasa. Kalau yang tidak berarti ada faktor dari luar. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu tadi jadi diuprak-uprak, disuruh, apalagi nanti ada sesuatu di belakangnya. Nah, itulah yang dimaksud dari motivasi eksternal. Terus untuk mendapatkan imbalannya seperti pujian, nanti ada pujian, ada hadiah, sertifikat, ada sertifikat. Nah, untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan? Kata Pak Haji tadi, sertifikat, ada yang bilang pujian. Nah, itu masih keinginannya itu berarti motivasinya berasal dari atau motivasi eksternal. Nah, ini tadi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Suryati. Supaya apa? Supaya apa? Berkembang dan maju. Berarti Pak Sur itu sudah menggunakan yang namanya motivasi internal. Nah, dari ketiga motivasi ini yang paling biasa yang internal dari diri sendiri. Lanjut. Sekarang untuk menumbuhkan murid, tadi kan Bapak Ibu, sekarang murid. Untuk menumbuhkan murid giat belajar, guru memberikan penghargaan bagi muridnya yang mendapat nilai tertinggi. Benar atau salah? Benar. Ada yang benar?
Apa salah? Benar. Jadi menurut Bapak Ibu untuk menunjukkan murid siap belajar, guru memberikan penghargaan bagi muridnya yang dapat nilai tertinggi. Kita lanjutkan dulu. Nah, dihukum oleh penghargaan ternyata Bapak Ibu. Kenapa? Ada beberapa dampak dari sebuah penghargaan. Seperti tadi Bapak Ibu memberikan hadiah kepada muridnya yang dapat juara 1. Penghargaan ternyata tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Karena suatu saat kalau muridnya tidak mendapatkan penghargaan, kalau sudah terbiasa, aku oleh juara siji kok oleh hadiah dari Bapak Ibu guru. Jadi kalau tidak ada motivasi, besok juara 1 dapat hadiah, dia bagaimana kira-kira? Menurun, ya, menurun, mematikan kreativitas dan kualitas. Ya. Terus bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi akan sedikit baru bagus Pak Suryadi, keren tuh, memberikan pengakuan. Terus beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah sekarang antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Kita lihat. Ya, keren itu Bapak Ibu semua, hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita lihat sama-sama. Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Semuanya hukuman? Oke. Kita lihat. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk hukuman? Sepakat konsekuensi? Oke. Ya, konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Sepakat semuanya konsekuensi? Kita lihat. Ya, betul. Pertama konsekuensi. Lalu pertanyaan berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Orang ragu. Hukuman atau ragu? Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada konsekuensi, ada yang hukuman, ada yang hukuman tapi ragu-ragu. Kita lihat bersama-sama. Ternyata hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman. Kita lihat bersama-sama. Terus apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu menyakitkan karena harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka yang pendek.
Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang hukuman, paksaan, yang konsekuensi, stimulus, tanggapan. Sedangkan yang selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsepnya diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau painful. Nah, sekarang bagaimana jika murid Bapak itu berbuat kesalahan? Apa yang akan dilakukan? Menegur, ya, Bapak Ibu menegur. Terus lagi menasehati, ada yang menegur, ada yang menasehati. Kita lihat apa yang harus kita lakukan ya jika murid itu berbuat salah. Nah, kita bisa melakukan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosok 2004. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sifatnya tawaran bukan paksaan. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tapi materinya setelah restitusi kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Itu keyakinan. Nah, seseorang akan lebih tergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Terus bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan murid untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang ada di sekolah atau di kelas itu. Setelah melihat dari peraturannya, lalu bisa memberikan masukan kira-kira apa ya dari peraturan-peraturan itu yang bisa di-breakdown, bisa di-breakdown oleh siswanya. Nah, nanti siswa bisa disuruh terus pendapat dengan cara menulis di kertas atau di sticky note, Bapak Ibu di implementasinya. Lalu susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu kadang masih bersifat negatif, tapi keyakinan itu merubah kata-kata negatifnya atau bentuk negatifnya atau kalimat negatifnya menjadi kalimat yang positif. Lalu tinjau kembali daftar surat pendapat itu, ditinjau apakah masih ada yang sama. Kadang kan dari breakdown peraturan kelas itu ketika dijadikan keyakinan kelas ada hal yang sama.
Contoh, misalnya dilarang mencuri, itu kalimat positif atau negatif seperti itu? Negatif. Bagaimana supaya jadi positif? Jika menjadi positif atau jadi kata jujur, jujur contohnya itu. Atau dilarang membuli orang lain, nah, ada kata dilarang. Dilarangnya itu masih kata negatif, bisa dipositifkan dengan cara sayang gitu. Oke, terus nanti dari keyakinan kelas itu yang maknanya masih sama bisa diambil salah satu. Jadi tidak harus semuanya. Terus keyakinan kelas selanjutnya yang sudah dikerjakan oleh siswa tadi, yang sudah disepakati, sudah ditulis siswa tadi, bisa ditempelkan di papan yang bisa terlihat oleh mereka. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa berserah pendapat dengan cara menulis apa yang menjadi keyakinan mereka. Terus menempel masukan-masukan itu di papan seperti ini dan menyusun keyakinan sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Lalu mencari kebajikan yang terkandung dalam kalimat positif tersebut dan meninjau daftar curah pendapat yang dicatat. Jika ada yang sama bisa diambil salah satu. Setelah itu keyakinan kelas diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ada pertanyaan? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut Dr. William Blaser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, lalu mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup itu maksudnya adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, lain. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, memiliki kebutuhan akan hubungan dan kondisi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Untuk penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan dan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Untuk kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sekarang materi selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. Menurut teori kontrol Dr. William Blaser dan Gosen, teori kontrol itu ada 3, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira selama ini Bapak Ibu lakukan kepada anak didiknya, apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Semuanya. Dia penghukum, dia membuat rasa bersalah, dia kata teman, pemantau, dan manajer. Mana kira-kira yang paling baik? Kita bahas satu persatu. Dari penghukum dulu. Kalau penghukum itu seorang guru, dia akan menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya dan matanya melotot. Dampaknya apa? Siswa bisa mengulangi kesalahannya. Kemungkinan siswa akan marah, dendam, dan bersifat agresif.
Bisa jadi sesudah kembali duduk atau setelah dihadir tadi akan mencoret-coret buku, meja-meja atau apapun itu sebagai pelampiasan kemarahannya. Terus lebih buruk lagi, sepulang ke sekolah murid itu seandainya melihat motor atau mobil bapak itu dulu akan menggores-gores, masih ada rasa dendam di hatinya. Lalu tadi yang katanya Pak Sur, semuanya sekarang yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dalam hal ini guru akan bersuara lebih lembut. Heningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya lembut seperti ibu sangat kecewa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, lebih lembut daripada yang pertama tadi. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang di sana. Dampaknya, murid akan merasa bersalah, murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, dan murid merasa tertekan dan merasa rendah diri. Terus yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Tadi juga sebagai teman. Dalam hal ini, guru menggunakan hubungan baik dan humor jenaka, guyon. Nada suaranya ramah, akrab, senang bercanda. Bahasa tubuhnya itu rapat atau dekat dengan murid, matanya dan senyum, kulitnya jenaka. Dampaknya, murid merasa senang dan akrab dengan guru, lemah, tidak mandiri, tergantung. Ini termasuk dampak yang hal ini termasuk dampak yang positif. Tapi di balik dampak positif ada dampak negatifnya. Negatifnya apa? Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu yang menurut adalah guru tersebut. Jadi hanya mau disuruh oleh guru si jenaka tradisi, guru yang dianggapnya teman. Kalau disuruh guru lain, sebenarnya males ah. Terus yang keempat, sebagai pemantau. Dalam hal ini guru memantau berarti mengawasi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk siswa. Nah, ini yang terakhir, yang manajer. Dalam hal ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nadanya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, ini dampaknya murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, murid akan mandiri dan percaya diri. Nah, dari kelima tersebut berarti yang paling yang paling diberatkan adalah manajer. Nah, ini posisi kontrol siapakah ini, apakah yang manajer atau yang pemantau atau yang teman? Tadi jika ada kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, jadi tadi memposisikan diri sebagai guru ya, kita lihat bersama-sama. Pembuat merasa bersalah. Terus jika pernyataannya seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti dalam hal ini guru mengambil pesan kontrol sebagai sama dengan atas kita lihat penghubung ya. Terus ayolah lakukan demi ibu dan bapak, ibu bapak. Jadi posisi kontrolnya sebagai ya, kita lihat bersama-sama sebagai teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nanti dalam ini sebagai pemantau, manajer, pemantau, ya
ketika diingat manajer kalian dua ini. Kita lihat bersama-sama. Ya, memantau keren Bu. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti ya manajer kompak ya. Nah, keren manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Berarti memposisikan diri sebagai penghubung tempat kebaya. Betul, penghubung. Sekarang segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah dibahas tapi sedikit. Sekarang dilanjutkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan hidupnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 204. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi itu ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi dalam hal ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan ada siswanya yang nakal atau siswanya yang iseng dengan temannya atau siswanya ada yang mencontek. Dalam tahap menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu Guru menyadari bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Terus tahap berikutnya jangan berhenti sampai di situ. Di tahap berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Walaupun kamu melakukan kesalahan, kamu itu mempunyai alasan. Ada tujuannya mengapa kamu berbuat seperti itu, mengapa mencontek, mengapa kok jahit dengan temannya. Nah, itu pasti punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya jahil karena kepengen pensil atau mencontek karena pengen di sini adik. Pasti di balik itu ada tujuan. Tujuannya misalnya pengen memiliki pensil atau ingin nilainya bagus. Oke, tujuannya seperti itu, tapi apakah diajak ngobrol siswanya? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk bisa mendapat nilai bagus? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk bisa mendapatkan pulpen misalnya tadi yang disebut keterangan? Diajak diskusi, diajak ngobrol. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nanti kan siswanya begitu ya, untuk mendapat nilai yang lebih efektif adalah belajar. Itu kesadaran dari siswanya sendiri. Terus setelah siswanya sudah menyadari itu, tanyakan tentang keyakinan kelasnya. Yakin kalau dikembalikan ke keyakinan kelas yang tadi dibahas itu, kan kita punya tadinya aturan yang diberikan jadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang disepakati tadi itu yang sudah dibantah itu kan mengambil jujur di situ tadi dibanding jujur ya. Nah, berarti masih ingatkah dengan keyakinan kelas kita? Ya, apa jujur? Nah, jujur. Apakah mencontek salah satu perbuatan jujur? Jadi beri kesadaran kepada siswa bukan terus menyalahkan. Pasti mereka punya alasan. Nah, setelah itu adakah cara yang lebih baik dipilih siswa untuk menemukan sendiri cara yang lebih baik daripada mencontek. Nah, terus kembali ke keyakinan kelas yang terpatah tadi. Lalu setelah itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan jujur itu apakah baik untuk kamu? Tidak baik. Nanti dari jujur kamu bisa seperti ini, bisa menjadi anak yang soleh, bisa berhasil.
hasil konsultasinya. Nah, sekarang adakan tanggapan atau pertanyaan. Dari tadi yang dijelaskan antara peraturan dan keyakinan apakah sama? Bedanya apa Bu? Keren berarti kalau peraturan itu hanya dari satu arah, tapi kalau keyakinan itu ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi lebih baik yang peraturan atau keyakinan atau dua-duanya. Otomatis jika kita melakukan keyakinan kelas itu tadi, otomatis akan melaksanakan peraturan kelas atau peraturan sekolah, karena keyakinan kelas itu tadi adalah hasil dari kita membahas yang peraturan sekolah tadi. Oke, ada lagi pertanyaan atau tanggapan? Tidak, saya lanjutkan. Nah, saya akan menanyakan sedikit tentang kemarin praktik restitusi di kelas saya. Selamat siang Mbak Putri. Iya, Mbak Putri sudah istirahat? sudah Bu. Mbak Putri tahu tidak kenapa Ibu Beri panggil di sini? Tidak tahu Bu. Jadi begini ya Mbak, tadi ketika ulangan Bu Beri lihat Mbak Putri melihat jawaban temannya. Mbak Putri mencontek jawabannya Mas Nanda. Benar atau tidak Mbak? Benar Bu. Terus itu perbuatan yang benar atau salah Mbak? Salah Bu. Berarti mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik Bu. Salah berarti ya? Iya Bu. Oke. Jadi begini ya Mbak Putri, setiap orang itu memang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Betty juga pernah melakukan kesalahan. Mbak Putri di sini, Mbak Putri saya panggil di sini bukan untuk menyalahkan satu sama lain, tetapi mencari solusi supaya Mbak Putri tidak mencontek lagi. Mbak Putri pasti punya alasan kenapa tadi Mbak Putri mencontek. Coba ceritakan ke Bu Betty. Kemarin saya melihat TV Bu. Acaranya bagus, jadi saya tidak belajar Bu. Oh, berarti kamu melihat TV. Iya Bu. Acaranya bagus. Iya Bu. Terus tidak belajar. Iya Bu. Akhirnya ketika mengerjakan soal dari kesulitan ya. Iya Bu. Karena sulit akhirnya Saya menyontek. mencontek. Mbak Putri masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama waktu itu? Masih ingat Bu. Jujur dalam berkata, tidak dan berbuat Bu. Oke, Mbak Putri yakin sifat jujur dalam berkata, berbuat dan bertindak itu baik untuk Mbak Putri? Yakin Bu. Oke, Mbak Putri benar-benar yakin ya? Yakin Bu. Kalau yakin, coba apa yang akan Mbak Putri lakukan supaya besok tidak mencontek lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dan mengerjakan semampunya Bu. Oke, berarti Mbak Putri sudah tahu apa yang harus Mbak Putri lakukan. Sudah. Kapan Mbak Putri mulai melakukannya? Mulai hari ini Bu. Baik, berarti mulai
di situ terlihat anak yang mencontek, ya. Terus diadakan diskusi, ditanyakan kenapa kok mencontek. Ternyata tidurnya ternyata dia nonton TV dan lihat HP, lupa belajar. Nah, terus yang lalu selanjutnya stabilkan itu tadi dikembalikan ke keyakinannya tadi untuk jujur diingatkan tentang keyakinan kelas kejujuran itu, dan akhirnya siswa tadi sadar bahwa dia itu salah dan ingin memperbaiki kesalahannya. Adakah tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu tentang video atau yang tadi? Tidak? Tidak ada? Terima kasih. Nah, sekarang kita tidak ada tahap terakhir, yaitu refleksi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah tadi menerima materi tentang budaya positif sampai ada penayangan video, ada yang kelas, video 5 posisi kontrol, ada diskusi. Mungkin ada yang ingin menyampaikan bagaimana perasaannya, apa yang ada di perasaan dan pikiran Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih waktunya. Jadi perasaan saya setelah mengikuti apa yang disampaikan oleh Bupati yaitu tentang diskriminasi budaya positif, itu kita bisa lebih memahami apa itu hukuman, konsekuensi, dan bagaimana kita melakukan atau bertindak pada siswa yang baik dan benar itu bagaimana. Mungkin selama ini untuk saya sendiri lebih sering terkadang menjadi teman dan terkadang suka menghukum. Nah, itu setelah melihat apa yang disampaikan oleh Bapak ini, saya sudah belajar bagaimana untuk menjadi guru yang baik dan bisa lebih baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih sekali Bapak Ibu, semoga ilmu hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Suryadi. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin memberikan pendapat atau tanggapan, silakan. Berarti kayaknya sedikit kita selama ini sering mengeluarkan kata-kata yang mungkin untuk anak itu masih kurang pas. Jadi saya merasa masih sering mengucapkan sesuatu itu menggunakan kata negatif dibanding positif. Nah, setelah mengikuti kegiatan budaya semoga saya bisa memperbaiki diri dalam mengucapkan suatu kalimat atau kata-kata, karena kata-kata itu pasti akan terekam di benak anak. Semoga bisa memperbaiki. Keren, terima kasih Bu Arti. Katanya Bu Arti akan lebih baik, dan semoga tidak hanya Bu Arti tapi juga saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya semoga bisa mengambil manfaat dari kegiatan hari ini. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah, terakhir saya ucapkan banyak terima kasih atas semua, atas bantuan, atas perhatiannya, atas kesediaannya Bapak Ibu meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Pak Aji yang sangat luar biasa sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah membantu, yang sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat, semoga diimplementasikan di tempatnya masing-masing, di kelasnya masing-masing, termasuk saya. Dan semoga ada yang tertarik mendaftar CGP angkatan 11 masih juga sih? Masih 1 hari lagi, masih ada kesempatan di angkatan 11. Ilmunya sangat luar biasa, ini untuk setengah promosi. Ilmunya sangat luar biasa. Nah, ini saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.